Belum lama ini Itel merilis kembali smartphone di harga murah dengan spesifikasi yang terbilang mumpuni di kelasnya, di bawah 1 juta rupiah. Ini dia Itel A70. Nah, untuk smartphone ini ada dua varian ya, yaitu varian RAM 3GB dan varian RAM 4GB. Internal storage yang dihadirkan sama-sama di 128GB. Saya sudah menggunakan HP ini sekitar 2 minggu. Di video ini akan saya berikan 5 alasan mengapa Itel A70 menjadi HP yang layak untuk dibeli. Nah, temukan jawabannya dengan menonton video ini, dan seperti biasa juga tidak pernah bosan nih, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu nih yang belum subscribe. Ayo dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Saya langsung mulai saja pembahasannya. Alasan pertama yang membuat Itel A70 menjadi smartphone yang layak dibeli yaitu pada desain yang dibawa. Sebagai HP di bawah 1 juta, Itel A70 membawa desain tidak kalah keren dibandingkan HP 1 hingga 2 jutaan. Walau saya akui desain HP ini ya memang mirip-mirip ya seperti desain iPhone 12 Pro Max ke atas dengan 3 buah lingkaran pada kotak berfinishing glossy. Sisanya kehadiran finishing matte dipadu butiran-butiran halus berkilau membuat tampilan HP ini benar-benar terlihat cakep. Dipadu frame datar di semua sisi memberikan kesan yang mantap saat di tangan. Nah, Itel A7 ini melengkapi bagusnya desain. Sebagai HP 1 juta, Itel A70 menyematkan sensor sidik jari yang menyatu dengan tombol power di sisi kanan. Respon bacanya ini termasuk akurat dan cukup cepat untuk HP under 1 juta. Ditambah lagi pengisian baterai juga sudah menggunakan USB Type-C yang dimana ini juga support kok USB OTG. Untuk saat ini terbilang sulit mencari HP di bawah 1 juta membawa dua interface kekinian tersebut. Tidak ketinggalan juga pada sisi kiri ada SIM tray dengan 3 slot untuk menampung 2 nano SIM card bersamaan dengan 1 micro SD. Alasan kedua yang membuat Itel A70 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli yaitu pada sisi layar. Sebagai HP di bawah 1 juta, Itel A70 ini membawa layar buat saya ini masuk kategori tampilannya terlihat cukup bagus. Layar seluas 6,6 inch yang mampu memberikan tampilan cukup luas, dipadu IPS LCD dan resolusi HD+, di mana ini mampu memberikan tampilan warnanya ini benar-benar terlihat cerah dengan ketajaman yang terbilang cukup enak dipandang. Sementara sertifikasi Wi-Fi hanya L3 dan itu bukan menjadi masalah kok buat saya. Toh saya juga nggak pernah menggunakan HP ini untuk menonton film, dan saya juga yakin ya orang yang membeli HP ini kebanyakan pasti tidak akan digunakan untuk streaming film via Netflix ataupun sejenisnya. Selama penggunaan bersosial media hingga bermain-main game ringan, respon layar juga termasuk cukup bagus buat saya. Intinya selama penggunaan saya, kualitas layar dari Itel A70 masih memberikan tampilan yang terbilang nyaman dari sisi visual. Masuk ke alasan yang ketiga mengapa Itel A70 menjadi smartphone layak untuk dibeli yaitu pada sisi performanya. Sebagai HP di bawah 1 juta, Itel A70 ini membawa performa yang terbilang cukup mumpuni ya, di mana smartphone ini mengandalkan chipset Uni SoC T603 yang dipadu tadi RAM 3 ataupun 4GB dengan internal storage 128GB. Keren banget ya tuh HP di bawah 1 juta, internal storage-nya 128GB, dan ini menjadi smartphone termurah pertama di Indonesia yang membawa internal storage paling besar untuk saat ini. Setelah saya lihat-lihat ya di bagian softwarenya di sini tuh agar performanya terasa lebih maksimal, saya merasa di sini Itel mengurangi fitur-fitur yang terdapat di software mereka, khususnya di Itel V13.0, dan ini untuk HP-nya juga hanya berjalan di Android 12. Itu bisa terlihat ya fitur-fitur pada Itel A70 ini tidak sebanyak pada smartphone Itel di harga 1 jutaan, misalkan di Itel S23. Contohnya pada special function itu biasanya kan fiturnya itu termasuk banyak. Nah, di HP ini hanya ada 2 saja, yaitu untuk menambah RAM virtual melalui memfusion dan ada dynamic bar. Fitur lain yang dikurangi juga, HP ini tidak bisa melakukan split screen ya ataupun layar mengambang. Begitu juga untuk tingkatan kecerahan brightness-nya ini kita atur secara manual. Tapi yang buat saya keren sih itu pada tadi itu ya dynamic
Barnya ini ya bisa kalian lihat ala-ala fitur yang ada pada iPhone ya. Ini keren buat HP di bawah 1 juta. Dan buat saya minimnya fitur di HP ini itu tidak menjadi masalah. Nah, selama penggunaan saya akui ini performa yang di bawah smartphone ini termasuk bisa diandalkan, salah satunya membuka sosial media. Diajak bermain game seperti Mobile Legends juga terbilang lancar pada pengaturan tinggi, ya, grafik tinggi. Nah, dan untuk game-game lain juga ini pernah saya buat video gaming testnya, kalian bisa tonton. Setelah menonton video ini, nanti linknya saya sertakan pada akhir video atau ada di kolom deskripsi. Alasan yang keempat yang membuat Itel A70 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli ada pada kualitas kamera yang dibawa. Yang dimana ini Itel A70 membawa dua buah kamera, yang dimana kamera utamanya ini di belakang beresolusi 13 megapiksel ditemani lensa depth, sementara kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Sebagai HP di bawah 1 juta, kualitas kamera Itel A70 bisa saya bilang sini termasuk kategori cukup bagus kok. Nggak jelek-jelek banget. Foto pada area outdoor siang hari, kamera HP ini mampu menghasilkan foto terlihat cukup baik dengan detail yang masih kategori cukup oke, dengan warnanya juga tidak terlihat pucat. Sama halnya kalau foto di kondisi gelap ataupun malam hari, detailnya ini pasti hilang belas lah ya, noise bermunculan, dan lagi-lagi yang saya suka warna foto tetap terjaga. Ini dia untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Itel A70. Resolusinya ini mentok hanya 1080-30 fps. Ini contoh perekaman videonya dari kamera depan ya, resolusinya sama seperti kamera belakang, hanya di Full HD 30 frame per second. Ya, semoga suara saya kedengaran ya, ini lagi ada acara di masjid sebelah. Alasan yang kelima yang menjadikan Itel A70 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli ada pada daya tahan yang termasuk bisa diandalkan. Itel A70 membawa baterai berkapasitas 5000 mAh. Selama penggunaan, daya tahan baterai tersebut terbilang termasuk bisa diandalkan. Penggunaan saya dengan sedikit saya selingi bermain game Mobile Legends ataupun eFootball kurang lebihnya ini 1 jam. Screen on time yang saya dapat itu bisa 8 hingga 9 jam lamanya. Tapi juga ya, mengingat HP ini termasuk HP murah, ya butuh kesabaran lah ya untuk mengisi baterai pada HP ini, karena HP ini hanya support pengisian cepat 10 watt saja, jadi membutuhkan waktu 3 jam lebih ya mengisi baterai hingga penuh. Itu dia 5 alasan mengapa Itel A70 menjadi HP yang layak untuk dibeli. Tapi kalau harga jualnya seperti harga jual awal, yang dimana RAM 3 storage 128GB 128GB di harga 889.000 dan RAM 4 storage 128GB di 989.000. Karena saya lihat terakhir ini harga jualnya saat ini di 999.000, itu pun untuk varian RAM 3. Kalau harganya masih sama, coba kalian lirik ke brand lain, yaitu ZTE Blade A72. Memang sih smartphone itu belum saya gunakan ya, saya nggak beli, tapi kalau saya ini bandingkan secara melalui info perbandingan kedua spesifikasi, di mana untuk ZTE A72 itu di RAM 3 storage 64GB harga jualnya sih di 999.000. Kalau mau dapat storage yang 128GB
di 1.099.000. Tapi ya, keunggulan ZTE Blade A72 dibanding itel A70 itu yaitu dari sisi performa. ZTE Blade A72 sedikit lebih ngebut dengan unit SoC T606. Terus pengisian cepatnya sudah 22,5 watt. Terus storage-nya sudah menggunakan UFS, sementara untuk itel A70 masih eMMC ya. Itu semua sih kembali ke pilihan kamu masing-masing. Saya hanya memberikan saran saja. Kamu punya pendapat lain ataupun pertanyaan ya, tulis saja pada kolom komentar. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.